Waktunya 90 menit ya, Pak. Bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih. Oke. Materi akan saya share screen sebentar. Oh, Bapak. Oke. Apa namanya, share screen saya sudah ada ya? Ya, kalau ini yang share screen Bapak sendiri dari Bapak, Pak. Oh iya, berarti saya screen ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga kepercayaan dari rekan-rekan dari panitia visio acara dan juga dari Ikatan Fisioterapi cabang Karanganyar. Ini suatu kehormatan buat saya untuk berbagi atau sharing kepada teman-teman, di mana sebenarnya di IV Karanganyar sendiri terdapat banyak pakar sebenarnya. Jadi saya mohon izin, mungkin ada masuk juga Pak Sugi ini. Mohon izin Pak Sugi ya, saya menyampaikan materi. Oke, baik. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit tentang bagaimana manajemen fisioterapi terkait dengan bagaimana kita mengatasi low back pain. Nah, kita tahu sendiri bahwa low back pain atau nyeri pinggang bawah ini merupakan masalah yang global dan merupakan penyebab disabilitas tertinggi di dunia. Oleh karenanya, ada beberapa pendekatan yang sudah ditawarkan atau sedang ditawarkan atau sedang diterapkan. Namun beberapa pendekatan itu tentu saja memerlukan klarifikasi tentang efektivitas dan efisiensinya. Nah, oleh karena itu, kalau kita baca dari beberapa penyebab faktor risiko maupun bagaimana kita menangani low back pain ini, maka ada beberapa hal yang kita perlu tanamkan. Yang pertama adalah bagaimana pendekatan itu ya bisa berefek baik secara fisik, psikis, sosial maupun dari efek ke lifestyle-nya. Oleh karena itu, pada hari ini saya diberi kesempatan untuk membicarakan bagaimana exercise dalam mengatasi atau memanage low back pain ini. Baik. Ya, dari beberapa rekomendasi, kalau kita berbicara atau kembali kepada evidence-based practice atau praktek fisioterapi atau praktek yang berbasis pada bukti, maka ada beberapa pedoman yang perlu kita lihat. Yang pertama, yang sebelum kita lihat atau membaca protokol atau jurnal yang ada, maka pemahaman dasar kita yang pertama adalah kita memahami tingkat atau level dari evidence base itu, ya. Dan sebisa mungkin kita mengambil evidence base atau bukti yang memiliki kualitas atau kualifikasi tertinggi. Oleh karena itu, terkait dengan low back pain atau nyeri pinggang bawah, nyeri pinggang atau nyeri punggung, ada beberapa rekomendasi yang memiliki kualifikasi tertinggi. Kualifikasinya kita bisa lihat dari beberapa jurnal sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa baca dari Symptom EA tahun 2018, di mana pada jurnal ini ya dikatakan atau ditekankan bahwa pendekatan ya fisioterapi pada low back pain yang memfokus pada selain edukasi, kemudian manajemen diri atau self management, dan rekomendasi kembali ke aktivitas normal serta exercise ya, serta ada penambahan program psychological approach atau psikis itu lebih direkomendasikan. Dari jurnal ini kita bisa mengambil suatu pedoman atau intisarinya bahwa
Pertama, Maaf Bapak, ya, oke. ini apa PPT-nya nggak bergerak Pak? Udah bergerak ya. Ya. Ini sudah ya? Belum nih Pak. Apa biar saya aja yang share screen Pak? Oke, boleh, boleh, boleh. Ya. Saya stop, ya, oke. Ya. Langsung ke slide 3. Oke, ke slide 3. Yes. Oke. Dari beberapa asalnya rekomendasi dari protokol klinik ini, kita bisa melihat ada beberapa rekomendasi yang ditekankan di sini. Saya beri gambar atau selainnya tulisan bol hijau, di mana rekomendasi yang sangat dianjurkan adalah bagaimana penderita nyeri punggung bawah ini atau LBP ini bisa sedini mungkin atau secepat mungkin untuk kembali beraktivitas secara normal. Dan yang kedua, kita menekankan manajemen low back pain atau LBP ini dengan exercise. Tetapi exercise saja tidak cukup. Maka ada tambahan, yaitu pendekatan-pendekatan yang mempertimbangkan aspek psikologis dari pasien itu. Jadi, ya, dari kemudian berikutnya dari stok Kendal tahun 2000, ya slide 4, ya kita bisa lihat langsung ke konklusinya bahwa direkomendasikan, ya berdasarkan kualitas evidence base yang ada, ya direkomendasikan bahwa pendekatan exercise, ya pendekatan exercise merupakan rekomendasi yang utama atau istilahnya memiliki first line rekomendasi dalam menangani low back pain. Ya, kalau bicara tentang clinical protocol guideline atau CPG, ini merupakan protokol atau pedoman yang memiliki kualifikasi tertinggi kalau kita mengacu pada evidence based praktik yang ada. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Ya. Kemudian di samping itu, dalam menata laksanaan, selain penata laksanaan atau memanajemen istilahnya low back pain ini dan lumbar LR ini harus mencakup informasi tentang prognosis, tanda peringatan, kemudian anjuran tetap aktif. Jika perawatan diperlukan, pedoman menyarankan untuk menggunakan ya edukasi. Berikutnya, jenis latihan yang diawasi dan terapi manual. Dengan catatan di sini bahwa pedoman merekomendasikan untuk tidak melakukan, akupuntur, penggunaan MRI atau radiologi, kemudian pengobatan yang ditargetkan, injeksi glukokortikoid, ekstraforaminal, paracetamol, kemudian non-steroid anti-inflammatory drug, dan opiat. Nah, ya, kalau kita melihat dari pedoman ini, maaf tetap di slide yang kelima tadi, belum? Ya, oke. Kalau kita melihat dari slide ini atau dari pedoman ini, maka kita bisa mengambil suatu pemikiran atau paradigma bahwa penggunaan atau misalnya kalau dalam praktek klinik kita, ketika kita istilahnya mau didatangi oleh pasien dengan nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah, maka kita jangan terlalu selain fokus pada pencitraan atau hasil MRI. Yang pertama, karena sekali lagi hasil MRI atau hasil foto radiologi itu tidak mencerminkan ya apa yang menjadi keluhan pasien. Atau bukanlah representasi dari gambaran keluhan atau apa yang dialami pada klien kita. Jadi hasil MRI diperlukan ketika ada tanda-tanda yang sifatnya krusial atau tanda-tanda bendera merah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua,
di dalam pedoman ini juga penggunaan akupuntur, sebagian pedoman menyarankan, sebagian pedoman tidak menyarankan. Namun sebagian besar pedoman yang sifatnya atau kualifikasi evidence base-nya tinggi atau yang bersifat clinical protocol guideline itu tidak menganjurkan penggunaan modalitas yang sifatnya pasif. Contoh penggunaan pasif misalnya akupuntur, kemudian penggunaan misalnya terapi-terapi yang sifatnya penyinaran, termasuk di sini adalah TENS. Ya. Kenapa dikatakan tidak disarankan? Karena berdasarkan clinical protocol guideline yang ada, yang memiliki kualifikasi evidence base yang tinggi, penggunaan TENS, penggunaan IR itu memiliki bukti yang sangat lemah tentang efikasi dan bagaimana mekanisme dari kerja dari alat atau modalitas itu. Ya, mungkin nanti bisa kita diskusikan mengapa demikian. Nah, yang menjadi fokus kita adalah dalam manajemen pasien dengan low back pain ini, ya, di samping kita memberikan terapi yang sifatnya aktif, maka kita juga harus menyiapkan atau menyediakan, ya, terkait dengan bagaimana memberikan prognosis ke depan pada klien kita. Kemudian kita memberikan tanda-tanda apa yang perlu pasien waspadai dan perlu pasien istilahnya cemaskan, khawatirkan ketika ada tanda-tanda bahaya. Jadi sepanjang tanda-tanda atau bendera merahnya itu tidak ada, maka kita perlu meng-empower atau istilahnya mengedukasi pasien agar tidak terlalu cemas, agar tidak terlalu khawatir dengan masalahnya. Sepanjang tidak ada tanda peringatan. Nah, tanda peringatan ini perlu kita tahu apa saja tanda peringatan itu. Salah satunya adalah nyeri pinggang bawah yang diawali dengan adanya demam. Yang kedua, nyeri pinggang yang ditandai dengan adanya penurunan fungsi neurologis atau sindrom cauda equina, disertai dengan penurunan fungsi neurologis, atau misalnya nyeri pinggang yang ketika kita setelahnya lihat progresnya dari hari ke hari terjadi penurunan fungsi misalnya kedua tungkainya. Nah, itu adalah tanda-tanda peringatan bagi penderita low back pain itu. Kemudian berikutnya, tanda peringatan yang berikutnya adalah ketika ada trauma, kemudian nyeri bersifat progresif. Nah ini tanda peringatan atau istilahnya red flag-nya ini perlu kita informasikan. Kenapa? Karena kadang-kadang pasien atau klien kita mencemaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dicemaskan. Oleh karena itu, tujuan dari pemberian informasi ini dalam rangka menghindari kecemasan yang sifatnya tidak perlu. Jadi kita perlu istilahnya mengidentifikasi apa tanda peringatan atau apa masalah yang perlu kita waspadai pada nyeri pinggang ini. Salah satunya adalah adanya sindrom cauda equina, kemudian yang kedua ya nyeri yang sifatnya progresif, ya. Kalau dia bersifat progresif, ada kemungkinan mengarah kepada masalah malignas atau adanya tumor atau kanker di tulang belakang. Kemudian nyeri yang diawali demam. Nah, itu adalah tanda-tanda peringatan. Nah, selanjutnya dalam penata laksanaan atau guideline atau protokol yang perlu kita pegang bahwa pada klien kita yang mengalami LBP ini perlu kita berikan anjuran, ya, dorongan agar pasien ini tetap aktif. Ya, sebab kadang-kadang ada keyakinan dari pasien ketika mengalami masalah nyeri pinggang,
kemudian pasien istilahnya meyakini bahwa dengan istirahat maka nyeri pinggangnya akan berkurang. Mungkin ada benarnya pada fase-fase awal, tetapi ya tidak sepenuhnya benar ketika nyeri pinggang ini sudah fase subakut atau sudah fase kronik atau nyeri pinggang yang sifatnya persisten. Ya, dikatakan persisten itu sudah berulang atau sudah lewat dari 3 bulan. Kemudian ada 3E yang harus kita ingat untuk penata laksanaan nyeri pinggang ini. E yang pertama adalah edukasi. Kemudian E yang kedua adalah exercise. Dan E yang ketiga adalah empowerment atau memberdayakan pasien. Maksudnya memberdayakan di sini adalah bagaimana program fisioterapi yang kita berikan ya sifatnya melibatkan partisipasi aktif dari pasien. Kemudian pasien memahami permasalahan nyeri pinggangnya dan pasien turut aktif dalam mengatasi permasalahan nyeri pinggangnya dengan misalnya melakukan exercise yang ringan yang bisa dilakukan di rumah. Kemudian mengubah pola hidup, mengubah gaya tidur misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, itulah tujuan dari empowerment. Jadi 3E yang dimaksudkan di sini adalah edukasi, exercise, dan empowerment. Nah, mengapa 3E ini perlu? Karena kebanyakan nyeri pinggang atau low back pain ini bersifat non-spesifik. Ya, dan tidak selalu terjadinya low back pain, ya, selalu penyebabnya disebabkan adanya masalah fisik. Misalnya, kita dengan cepat mengatakan bahwa ketika datang klien kita ke klinik, kita dengan cepat, oh ini ototnya yang tegang, ataukah oh ini saraf terjepit, oh ini ada bulging, ada HNP, dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh ya semudah itu menyatakan bahwa ketika datang pasien tanpa kita melakukan screening secara komprehensif, lalu kita memutuskan ada masalah misalnya kornya yang lemah, diskusnya yang jebol atau protrusi, ada HNP, ada otot yang tegang dan sebagainya. Kita tidak bisa menyatakan seperti itu sebelum kita melakukan screening. Nah, kalau kita baca pada pedoman-pedoman yang terbaru, yang relatif baru dan memiliki kualifikasi yang baik, maka 3E ini merupakan rekomendasi yang sering atau dikatakan sebagai first line atau terapi lini pertama dalam manajemen low back pain. Ya, sehingga dengan setelah seminar ini mudah-mudahan teman-teman bisa mempertimbangkan edukasi, mempertimbangkan exercise dan empowerment sebagai modalitas lini pertama dalam mengatasi low back pain ini. Dan kita harus seyogia mungkin ya penggunaan terapi manual itu harus betul-betul ada pertimbangan, keperluan dan ada kebutuhan memang diperlukan. Kenapa harus kita pertimbangkan? Karena penggunaan modalitas yang sifatnya pasif, ya, termasuk manual terapi di sini, itu akan menurunkan partisipasi aktif pasien dan juga akan menurunkan kemampuan pasien dalam beradaptasi dengan nyeri pinggangnya. Sehingga sekali lagi penggunaan modalitas fisioterapi yang sifatnya pasif atau modalitas-modalitas yang sifatnya pasif itu perlu dipertimbangkan dan tentang misalnya efektivitas dan efisiensinya. Oke, maaf, slide selanjutnya. Ya. Nah, coba kita lihat misalnya ada beberapa rekomendasi atau istilahnya clinical protocol guideline. Mungkin teman-teman sudah baca, yaitu Babatunde et al. Tahun 2017. Ya.
di mana di Babatunda et al. Tahun 2017, ya, exercise memiliki evidence base atau tingkat atau level evidence base-nya kuat dalam memanage atau dalam mengatasi, bahkan termasuk dalam mengurangi resiko terjadinya low back pain. Ya, kemudian penggunaan modalitas pasif seperti misalnya manual terapi, kemudian akupuntur atau penggunaan obat-obatan, level evidence base-nya itu berada di derajat moderat atau menengah. Itu berdasarkan systematic review atau review sistematis atau tinjauan sistematis yang dilakukan oleh Babatunda et al. Tahun 2017. Kemudian N.E. O'Connell et al. Tahun 2016 ya menyimpulkan bahwa kebanyakan pedoman klinis ya merekomendasikan latihan fisik atau exercise ya dalam mengatasi nyeri pinggang yang sifatnya non spesifik. Nah, mungkin ini perlu kita refresh lagi. Nyeri pinggang itu ada, kalau secara garis besar ada dua jenis ya. Nyeri pinggang yang sifatnya spesifik dan nyeri pinggang yang sifatnya non spesifik. Nyeri pinggang non spesifik ini bersifat dominan. Hampir 90% low back pain ini bersifat non spesifik. Dan kalau dalam mengatasi nyeri pinggang yang sifatnya non spesifik, kebanyakan pedoman klinis menganjurkan atau merekomendasikan latihan fisik atau exercise dalam mengatasi masalah tersebut. Ya. Kemudian berdasarkan clinical protocol atau review yang dilakukan oleh Wong et al. Tahun 2017 juga menyatakan bahwa kebanyakan juga rekomendasi atau clinical protocol guideline ini yang memiliki kualifikasi tinggi, di mana edukasi sangat dianjurkan. Kemudian tetap aktif, stay aktif, kemudian exercise, serta penggunaan manual terapi serta paracetamol itu sebagai first line dalam treatment untuk nyeri pinggang ini. Nah, dari beberapa jurnal ini atau dari beberapa riset, baik itu yang sifatnya meta-analisa maupun yang sifatnya randomized trial control, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pedoman ya atau protokol penata laksanaan fisioterapi pada low back pain ini ya sangat direkomendasikan kita menggunakan exercise terapi ya atau terapi exercise ya itu berdasarkan hasil ya rekomendasi atau pedoman yang memiliki kualifikasi, validitas dan reliabilitas yang tinggi. Oke, selanjutnya. Ya. Kemudian dari beberapa riset juga, kalau kita selanjutnya kembali ke riset yang tadi yang saya bacakan pada riset-riset yang tahun 2021 sampai 2017 ya, seperti misalnya risetnya Babatunda et al. Tahun 2017 yang sifatnya meta-analisa. Sekali lagi, exercise, advice, kemudian edukasi itu merupakan first line untuk terapi pada LBP. Nah, kemudian Shirley et al. Tahun 2015 menyimpulkan sebagai berikut. Ya, hasil penelitian kami menyimpulkan bahwa program yang sifatnya strengthening, exercise yang sifatnya penguatan, kemudian resisten, koordinasi, stabilisasi, ya, pada nyeri pinggang itu sifatnya kurang efektif. Itu riset yang dilakukan oleh Shirley et al. Tahun 2015. Namun riset yang dilakukan oleh Maiflet DKK pada tahun 2019
dengan metode review sistematis dan meta-analisa menyimpulkan bahwa exercise merupakan terapi yang direkomendasikan secara kuat, tetapi tidak jelas durasi dan intensitas, serta metode exercise yang terbaik. Nah, kalau kita baca di sini, ya, mungkin sebagian dari teman-teman pernah belajar tentang core stability exercise atau motor control exercise, atau mungkin sebagian di antara kita ya menjadikan core stability sebagai modalitas utama, ya. Mungkin sebagian di antara kita menggunakan core stability, kemudian motor control exercise sebagai modalitas utama. Namun kenyataannya, ya, exercise apapun yang kita berikan sebenarnya efektif, ya, sebenarnya efektif. Dan tidak ada jenis exercise yang memiliki superioritas atau sifatnya superior terhadap jenis exercise yang lain. Dan bagaimana peresepan misalnya dosisnya, kemudian durasi dan intensitasnya itu sampai saat ini belum jelas. Yang mana exercise yang efektif. Namun demikian, supaya untuk menghindari kebingungan dari kita, exercise kalau kita istilahnya mengacu pada dua jurnal yang publikasi Shirley dan juga Mayfield ini, itu nampaknya ada kontradiktif, tetapi sekali lagi yang ingin dilihat di sini adalah exercise itu memiliki bukti yang kuat, tetapi jenis exercise, durasi serta intensitasnya yang mana yang terbaik sampai saat ini, ya, belum ada istilahnya deklarasi yang sifatnya kuat, misalnya exercise ini yang terbaik dan sebagainya. Jadi belum ada istilahnya deklarasi atau belum ada yang berani mendeklar bahwa core stability, motor control exercise, jenis yoga, pilates atau dan sejenisnya itu lebih baik dibandingkan dengan latihan yang lain misalnya. Belum ada seperti itu. Artinya ketika kita memberikan exercise kepada pasien, silakan kita memilih jenis exercise yang pasiennya preference atau pasiennya senang melakukan itu, dan kita mahir memberikan atau mencontohkan exercise itu, serta kita memahami pemahaman dasar bagaimana protokol exercise yang akan kita berikan. Karena kalau selainnya kita mau menyatakan bahwa hanya jenis exercise yang begini yang efektif, sampai saat ini belum ada riset yang bisa membuktikan pernyataan seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kita lihat lagi bahwa persoalan nyeri ini adalah persoalan yang sifatnya banyak faktor yang bisa menjadi pencetusnya. Jadi sekali lagi ketika saya ulangi lagi ya, ketika kita ingin memahami low back pain, maka yang harus kita tekankan bahwa persoalan low back pain ini adalah persoalan yang sifatnya kompleks, ya, tidak hanya disebabkan karena faktor fisik. Jadi mudah-mudahan setelah ini teman-teman yang selama ini mudah menyatakan bahwa nyeri pinggang pasien disebabkan karena ototnya lemah, otot core-nya yang lemah, tidak stabil, asimetri, otot yang kaku, otot yang tightness, dan lain sebagainya, kita tidak mudah menyatakan bahwa penyebabnya itu. Karena yang harus kita ketahui bahwa nyeri itu sifatnya kompleks. Dan kalau kita memahami istilahnya persoalan low back pain secara utuh, maka kita bisa lihat bahwa low back pain ini bisa karena faktor fisik, bisa karena faktor psikis, bisa karena faktor sosial, bisa karena faktor gaya hidup. Contoh kita lihat kalau faktor fisik, misalnya postur, gerak, aktivitas protektif, adaptif, provokatif, maladaptif, status kesehatan, mekanik, non-mekanik, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, jadi faktor fisik ini
kalau kita istilahnya, maka kita bisa lihat bahwa apakah postur ada korelasinya atau tidak. Ya, sejauh ini postur dengan low back pain itu korelasi kalau secara evidence-nya lemah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika postur itu dipertahankan dalam keadaan statis dalam jangka waktu lama dan tubuh kita gagal mengadaptasi itu, maka bisa menimbulkan masalah pada pinggang kita. Salah satunya adalah nyeri pinggang. Kemudian gerak. Bisa saja ada gerakan yang sifatnya monoton. Bisa saja ada gerakan yang kurang. Bisa saja ada gerakan yang berlebih. Dan itu bisa memicu terjadinya nyeri pinggang. Kemudian aktivitas protektif, adaptif. Maksudnya aktivitas protektif ini gini. Kalau orang atau misalnya dalam pekerjaan, pasien kita yang sering misalnya duduk terlalu lama di depan meja komputer. Nah, ketika dia duduk dengan postur yang mungkin kurang menguntungkan secara ergonomis, maka jika itu dilakukan dalam jangka waktu yang lama dan tubuhnya gagal istilahnya mengadaptasi hal seperti itu, maka bisa muncul persoalan atau keluhan. Ya, jadi di sini terkait dengan protektif adaptif itu adalah sering kita mendengar istilah muscle guarding. Muscle guarding itu adalah terjadinya spasme, terjadinya tightness, terjadinya ketegangan otot akibat mekanisme protektif atau mekanisme yang sifatnya perlindungan terhadap otot itu sendiri, atau bisa dikatakan itu adalah stretch reflex dari otot itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stretch reflex atau protektif ini? Yaitu ketika tubuh merasa dalam keadaan terancam, maka akan terjadi tension pada otot itu meningkat. Mekanisme sebagai berikut. Ketika ada regangan dalam suatu otot, maka alfa motor neuron akan tereksitasi. Tereksitasinya alfa motor neuron ini karena adanya ya stres pada muscle spindle. Muscle spindle terjadi karena salah satunya adalah kita merasa terancam dengan gerakan itu, maka ada respon. Dan itu kalau misalnya terancam itu maksudnya tubuh memahami posisi tertentu, gerakan tertentu itu berbahaya, maka itulah istilahnya dikatakan sebagai mekanisme kita merasa terancam. Dan itu bisa memicu terjadinya muscle guarding atau ketegangan otot. Nah, dalam aspek kliniknya, dalam istilahnya kalau kita mau terjemahkan dalam klinik, artinya gini, otot yang tegang itu tidak selalu karena adanya pemendekan otot. Tetapi otot yang tegang itu bisa disebabkan karena adanya perasaan diri merasa terancam, atau ada gerakan tertentu, ada gerakan atau postur tertentu, misalnya pasien itu merasa takut. Atau contohnya gini, perasaan nanti aplikasi istilahnya yang bisa kita dalam klinik. Contohnya gini, ketika pasien dengan low back pain mengunjungi dokter atau klinik, oleh dokternya menyatakan bahwa terjadi bulging atau terjadi ekstrusi atau psikostrase pada lumbal 4 dan 5. Oleh karena itu, pasien dianjurkan untuk tidak melakukan gerakan misalnya membungkuk atau gerakan ke arah fleksi. Nah, kalau secara tiba-tiba ya dengan adanya istilahnya sabda ini atau dengan adanya nasihat dari dokternya atau tenaga kesehatannya bahwa tidak boleh melakukan gerakan fleksi kalau orang dengan bulging atau HNP. Dan itu berbahaya menurut dokter. Nah, perasaan terancam ini bisa disimpan sebagai memori pada pasien ini. Dan kalau dia melakukan misalnya gerakan, misalnya katakanlah sholat, dan dia harus ruku, sujud, dan itu tentunya ada gerakan fleksi,
maka dia akan merasa sangat ketakutan. Nah, perasaan ketakutan ini akibat informasi dari tenaga kesehatan bahwa dia tidak boleh bungkuk, itu bisa menyebabkan mekanisme protektif. Dan jika itu berlangsung terus-menerus, mekanisme protektif ini bisa memicu terjadi muscle guarding pada ekstensor dari lumbalnya. Sehingga muncul tegang otot di pinggang. Tegang ototnya bukan disebabkan karena apa, tetapi karena informasi yang membuat dia merasa ketakutan. Dan ini bertentangan dengan protokol, misalnya empowerment tadi yang saya jelaskan di awal. Lalu, apa tindakan kita? Tindakan kita adalah bahwa kita menjamin bahwa pasien dengan low back pain atau nyeri pinggang tidak mengapa melakukan gerakan fleksi. Aman saja melakukan gerakan ekstensi. Sepanjang tidak ada sensitivitas. Kalaupun ada nyeri, maka itu aman aja ketika setelahnya gerakan itu dilakukan pertama kali. Oleh karena itu, kita harus mengadaptasikan pasiennya itu dengan mencoba gerakan ke arah fleksi, mencoba ke arah gerakan ekstensi, ya, dan lama-lama pada akhirnya akan terjadi adaptasi pada otot tersebut sehingga pasien merasa tidak takut lagi terhadap gerakan ke arah itu. Itu contoh dari aspek kinesiofobik tadi atau istilahnya muscle guarding. Kemudian aspek berikutnya yang tidak kalah penting adalah bahwa nyeri pinggang atau nyeri umumnya, apalagi kalau dia bersifat kronis, faktor yang bisa menjadi resiko atau faktor risiko yang dominan kadang-kadang bukan karena masalah fisiknya tadi, tapi karena psikis. Ya, contohnya adalah cemas, takut, depresi, keyakinan negatif, kognitif, emosional negatif. Nah, kalau dengan pasien-pasien yang sifatnya nyeri pinggang low back pain yang sifatnya kronik dan itu sudah terjadi serangan berulang-ulang, umumnya ada fase di mana pasien ini menolak kondisinya. Umumnya ada fase pasien ini bertanya-tanya tentang pinggangnya. Dan ada fase pasien ini tidak jelas apa sebenarnya penyebab atau apa sebenarnya yang terjadi dengan nyeri pinggang atau pinggangnya. Nah, kecemasan ini kalau misalnya tidak jelas, tidak clear informasi yang dia dapat, ya, jadi bisa menimbulkan aspek anxiety, fear, kemudian depresif, yang selanjutnya akan membuat pasien ini meningkat persepsinya terhadap nyeri. Ya, jadi sekali lagi, ketika pasien kita datang, maka hal yang tidak kalah penting kita berikan selain exercise, selain modalitas adalah kita empower pasien tersebut. Kita memberikan edukasi, kita memberikan informasi dan jaminan bahwa beginilah keadaannya, ya, secara clear. Dan kita menyingkirkan kecemasan-kecemasan yang sifatnya tidak perlu. Ya, kemudian itu tindak lanjut ketika kita memahami multidimensional dari nyeri ini. Selanjutnya adalah aspek sosial, interaksi, hubungan sosial, interpersonal, pendidikan dan budaya. Nah, jadi kalau kita melihat dari istilahnya bagan ini, maka sekali lagi kita sekarang mulai harus berpikir bahwa kita tidak boleh over simplisitas dalam mengatasi atau menghadapi pasien atau klien dengan LBP. Apa maksudnya over simplisitas itu? Terlalu menyederhanakan seakan-akan semua pasien kita yang mengalami nyeri pinggang itu disebabkan karena pasti ya 100% karena fisiknya. Apalagi istilahnya dengan cepat kita meyakini atau menyatakan kepada pasien, otot core-nya yang lemah, posturnya yang asimetri, apalagi ada bulging, ada spondylosis, dan lain sebagainya. Dengan memahami ini bahwa kita harus komprehensif dalam memberikan informasi atau edukasi pada pasien. Sekali lagi, nyeri yang sifatnya kronik itu sifatnya kompleks. Nyeri yang sifatnya kronik
bukan hanya disebabkan karena faktor fisik, bisa juga disebabkan atau malah dominan faktor psikisnya yang dominan. Tapi bukan otomatis kita ini menjadi seorang psikolog atau seorang psikiater. Tetapi di sini ya kita memberikan jaminan kepada pasien bahwa kita menyingkirkan ketakutannya dia terkait dengan gerak. Kita menyingkirkan ketakutan dia terkait posisi tertentu yang dia anggap sebagai ancaman. Kita jamin dia untuk mulai aktif, kita istilahnya melakukan suatu aktivitas atau exercise sesuai dengan exercise yang dia sukai. Itu maksudnya. Oke, slide berikutnya. Nah, tentu menjadi pertanyaan. Kalau tadi di awal sudah dikatakan bahwa mengapa exercise ini menjadi first line atau lini pertama dalam mengatasi nyeri, misalnya nyeri pinggang ini. Mengapa dikatakan demikian? Maka paling tidak ada berapa alasan mengapa exercise ini ya efektif dalam mengatasi, mengurangi atau ya mencegah terjadinya nyeri pinggang yang sifatnya berulang. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, oke, penjelasan secara fisiologis, ya, penjelasan secara fisiologis, bagaimana exercise itu dapat mengurangi nyeri. Maka sebelum kita istilahnya memahami bagan ini atau gambar ini, maka perlu kita refresh dulu pemahaman kita tentang nyeri itu. Mungkin secara singkat saya ingin katakan, nyeri itu terdiri dari mekanisme, ya, transduksi, transmisi, modulasi, persepsi. Transduksi berarti terjadi pengubahan impuls yang sifatnya kimiawi, chemical, kemudian thermal menjadi impuls listrik. Nah, setelah terjadi impuls, maka ditransmisikan atau dikirimkan di pusat persepsi nyeri, yaitu di otak. Nah, sebelum kita menyimpulkan nyerinya misalnya dengan skala fast, ini nyeri sedang, nyeri ringan, atau nyeri berat, maka tubuh kita atau otak kita mengadaptasikannya atau memodulasi nyeri itu. Jadi tidak langsung begitu ada informasi nyeri, impuls nyeri, langsung kita merasakan atau mempersepsikan misalnya yang impulsnya masuk 10, persepsinya langsung masuk 10. Ya, tidak langsung otomatis seperti itu. Ada mekanisme modulasi. Modulasi itu terjadi di mana? Modulasi terjadi di tingkat medula spinalis. Kemudian modulasi terjadi di tingkat level suprakortikal. Kemudian yang di tingkat tertinggi adalah di tingkat korteks, amigdala, sistem limbik. Nah, jadi modulasi ini kalau mungkin sering kita menggunakan misalnya TENS atau akupunktur dan sebagainya, atau massage atau friction dan sebagainya, kita menggunakan prinsip get and control theory. Ya, selama ini misalnya sistem buka tutup gerbang yang dia melsak dan wow. Tetapi itu tidak menjelaskan ya mekanisme nyeri yang sebenarnya. Karena persoalan nyeri bukan hanya sebatas di medula spinalis. Bahkan modulasi ini justru yang dominan adalah terjadi di tingkat batang otak. Ya, kita bisa lihat di gambar ada tertulis yaitu misalnya PAG. Nah, di batang otak atau di atasnya medula spinalis ya, ada PAG, ada. Nah, di PAG ini apa itu? Yaitu periaqueductus grayi. Ya, komponen di batang otak kita yang bertanggung jawab untuk melepaskan neurotransmitter yang sifatnya mengurangi persepsi nyeri. Itu di PAG, periaqueductus grayi.
Nah, kalau tadi transmitter nyeri atau neurotransmitter nyeri kita harus pahami yang pertama misalnya bradikinin, prostaglandin. Maka ada yang sifatnya anti, 3 komponen. Yang pertama adalah endorfin, yang kedua enkapalin, yang ketiga kanabinoid atau endokannabinoid. Nah, 3 neurotransmitter ini, atau saya istilahkan, bahasakan saja secara umum, yaitu 3 hormon ini adalah berfungsi sebagai transmisi rasa nyaman. Atau fisiologi kerja dari 3 hormon ini adalah anti nyeri. Yaitu tadi, beta endorfin, endokannabinoid, dan enkapalin. Di mana itu dilepaskan? Dilepaskan yaitu sebagian besar di periaqueductus grey atau di batang otak. Dan ternyata exercise berefek dalam meningkatkan jumlah hormon ini. Jadi kalau ditanya, bagaimana exercise dapat mengurangi nyeri? Jawaban sederhananya adalah karena exercise dapat meningkatkan atau dapat menstimulasi pelepasan hormon-hormon anti nyeri. Yang mana itu? Yaitu beta endorfin, enkapalin, dan endokannabinoid. Apakah sudah ada bukti risetnya? Ya, sudah ada. Di mana pada hasil riset yang terutama yang terkait dengan riset-riset fisiologi, ya, exercise, edukasi, kemudian empowerment, kemudian advice itu dapat ya meningkatkan respon pelepasan hormon-hormon atau neurotransmitter sifatnya anti nyeri. Nah, dengan memahami ini, maka sebagai fisioterapis, karena kita sendiri selain secara internasional, fisioterapis adalah exercise expert. Kenapa dikatakan exercise expert? Kalau kita kita sendiri tidak memahami bagaimana exercise itu membantu klien kita, membantu misalnya katakanlah mengatasi nyeri. Oleh karena itu, pemahaman kita bagaimana mekanisme exercise dalam mengurangi nyeri itu sangat penting sekali. Nah, di gambar ini ada berapa hormon neurotransmitter. Nah, ketika terjadi nyeri, biasanya ada beberapa hormon yang kadarnya tinggi, yaitu hormon nyeri, hormon penyampai informasi nyeri. Ya, di slide ini ya, misalnya terdapat norepinefrin. Kemudian serotonin yang sifatnya serotonin. Nah, ini reseptor sebenarnya. Sebab kalau serotoninnya itu sendiri ya itu bersifat anti nyeri. Jadi sekali lagi exercise dalam mengatasi nyeri karena dapat melepaskan hormon-hormon yang sifatnya anti nyeri seperti endorfin, enkapalin, dan endokannabinoid. Di samping itu, exercise juga dapat meningkatkan produksi hormon serotonin dan juga dopamin yang akan memperbaiki mood seseorang atau mood pasien kita. Jadi dampak dari exercise-nya sebenarnya sistemik. Tapi kalau kita spesifik mengapa exercise dapat mengurangi nyeri? Jawabannya seperti ini. Oke, slide selanjutnya. Ya. Ini bagian yang saya coba istilahnya gambarkan secara sederhana. Mengapa exercise dan edukasi ini ya mengurangi nyeri? Kalau yang tadi, yang pertama tadi,
exercise dalam menstimulasi ya hormon-hormon yang sifatnya anti nyeri seperti enkapalin, endokannabinoid dan endorfin. Endorfin, enkapalin. Nah, kalau terkait dengan edukasi dan exercise, ada beberapa mekanisme yang mendasari mengapa dia mengurangi atau menurunkan persepsi terhadap nyeri. Yang pertama, exercise edukasi akan mempengaruhi aksis HPA. Apa itu HPA? HPA ini adalah aksis atau regulator terhadap stres. Ya, apa itu HPA? Yaitu hipotalamus, pituitari, adrenal. Nah, adrenal ini itu adanya di atas ginjal atau di ginjal kita. Kemudian hipotalamus itu berada di otak, kemudian pituitari di batang otak kita. Nah, ini adalah regulator terhadap stres. Lalu apa hubungannya dengan LBP dan stres? Sekali lagi, low back pain kebanyakan non-spesifik. Kalau dikatakan non-spesifik berarti penyebabnya bukan hanya karena fisiknya, bukan hanya karena otot yang lemah, bukan hanya karena otot yang tidak seimbang, bukan hanya karena bulging dan sebagainya. Tetapi juga karena anxiety, tetapi juga karena depresif, ketakutan atau kinesofobik. Dan itu semua bisa memicu terjadinya stres pada pasien ini. Ya, pasien dengan nyeri pinggang yang sifatnya kronik, ya, umumnya dia akan stres, dia akan cemas dengan kondisinya karena mereka tidak mendapatkan informasi yang clear terkait dengan penyebabnya, terkait prognosisnya, dan bagaimana seharusnya diatasi. Nah, ketika stres terjadi, maka akan menyebabkan persepsi nyerinya akan meningkat. Dia akan paralel. Stres meningkat, persepsi nyeri meningkat. Stres menurun, persepsi nyeri menurun. Nah, exercise dan edukasi ternyata dapat mempengaruhi regulasi dari HPA ini atau aksis HPA ini. Salah satunya adalah exercise. Dengan exercise maka kadar kortisol akan menurun. Maknanya apa? Maknanya ketika kadar kortisol menurun, maka akan meregulasi hormon dan juga mood. Yang secara langsung ketika mood seseorang itu bagus, hormon kortisol itu menurun, maka persepsi seseorang akan menurun terhadap nyeri itu. Artinya pasien akan merasakan nyerinya berkurang ketika moodnya bagus. Pasien akan merasakan nyerinya berkurang ketika kadar kortisolnya rendah. Kadar kortisol itu dari mana? Diatur di adrenal. Lalu ternyata exercise, pendidikan atau edukasi, informasi yang clear terkait dengan kondisi pasien itu ternyata mempengaruhi ini. Dan selanjutnya bisa mempengaruhi secara langsung pada persepsi nyerinya. Berikutnya, exercise dan edukasi akan mempengaruhi otak kita. Karena otak kita itu bersifat plastis, neuroplastisitas, bioplastis. Ya, ketika exercise kita berikan, kemudian edukasi kita berikan, akan muncul adaptasi di tubuh kita. Ketika terjadi adaptasi, maka terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi gerak, serta perbaikan di postur. Nah, ketika itu terjadi, maka tekanan mekanik atau tekanan fisik akan menurun. Ketika tekanan menurun atau tekanan mekanik menurun, akibat efisiensi gerak tadi, maka kadar atau biomarker proinflamasi menurun. Contoh biomarker proinflamasi itu misalnya interleukin, tumor nekrosis alfa. Karena kalau orang dengan nyeri kronik atau misalnya orang dengan nyeri aktualitas tinggi, biasanya TNF-nya meningkat, interleukinnya meningkat. Nah,
bagaimana menurunkan ini? Kita turunkan dengan bagaimana memberikan efisiensi gerak, efisiensi postur. Tidak postur yang sifatnya monoton. Sehingga tubuh dalam keadaan ya homeostasis. Ketika ini terjadi, maka persepsi seseorang akan menurun. Ya, persepsi seseorang akan menurun. Ya, mudah-mudahan slide 10 dan slide 11 ini bisa menjelaskan mengapa exercise dapat mengurangi nyeri. Kesimpulannya, exercise dapat mengurangi nyeri karena membantu stimulasi hormon anti nyeri seperti enkapalin, endokannabinoid, dan endorfin. Di samping itu, exercise juga dapat meningkatkan efisiensi gerak sehingga terjadi penurunan tekanan mekanik. Terjadi penurunan tekanan mekanik, maka akan diikuti dengan penurunan biomarker proinflamasi. Yang selanjutnya, terjadi penurunan biomarker inflamasi ini, maka akan ditandai dengan penurunan tumor nekrosis alfa, kemudian interleukin dan sebagainya. Yang selanjutnya pada akhirnya akan menurunkan persepsi klien kita terhadap nyeri itu. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Di samping itu juga exercise juga dapat memicu respon namanya ROS atau reactive oxygen species. Ya, ketika terjadi ini, maka ya imun dalam keadaan meningkat. Jadi nyeri juga tidak terlepas dari respon imun. Nah, ketika respon imun kita bisa tingkatkan dengan exercise, maka persepsi seseorang terhadap nyeri juga akan menurun. Itu maksudnya. Oke, selanjutnya. Mohon maaf, moderator, waktu saya berapa menit lagi? Halo. Sekitar 15 menit lagi, Pak. Oke, baik. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya, mohon. Ya, ini sudah dijelaskan di awal tadi ya, endokannabinoid, endorfin, dan serotonin, serta enkapalin. Itu merupakan neurotransmitter. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum paham, neurotransmitter itu hormon. Jadi, hormon yang akan menghantarkan informasi-informasi sinyal saraf. Nah, ternyata endokannabinoid, endorfin, dan serotonin ini itu neurotransmitter sifatnya anti nyeri. Dan itu bisa ditingkatkan dengan exercise. Ya, itu maksudnya. Selanjutnya, ya, nyeri dan neuroplastisitas. Nyeri ini kalau secara sederhana merupakan persepsi subjektif yang berkaitan dengan status fisik, sosial, lingkungan. Dan mekanisme nyeri kronik memiliki korelasi dengan mekanisme adaptasi. Nah, maksudnya gini, kadang-kadang nyeri itu muncul, ya apalagi kalau misalnya nyerinya yang bersifat kronik. Itu muncul disebabkan karena adaptasi yang keliru. Atau bagaimana kita mengatasi, bagaimana kita berespon terhadap stimulus itu salah. Ya, jadi adaptasi ini kadang-kadang dikaitkan dengan respon neuroplastisitas. Contohnya gini, ada orang nyeri pinggang. Ada yang nyerinya sangat nyeri sekali, ada yang nyeri sedang. Nah, kadang-kadang nyeri yang nyeri sekali ini atau nyeri berat ini bisa disebabkan karena adanya sensitivitas saraf yang berlebihan. Apa maksudnya? Maksudnya, nyeri hebat itu terjadi bukan karena adanya kerusakan yang bermakna, tetapi nyeri hebat itu terjadi karena
persepsi yang berlebihan atau sensitivitas yang berlebihan. Nah, apa sih maksudnya sensitivitas itu? Maksudnya gini, ketika seseorang merasakan nyeri dan dalam waktu yang lama, maka neurotransmitter nyerinya kadarnya akan meningkat, dan kalaupun tidak meningkat, dia akan sensitif. Artinya, dengan stimulasi yang minimal saja, dia sudah mencetuskan nyeri. Ya, jadi, bahasa lain dari sensitivitas meningkat itu adalah nilai ambang rangsanya sangat rendah, atau NAR-nya sangat rendah. Nah, NAR itu sangat rendah, bisa jadi karena adaptasi yang salah. Ya, bisa jadi karena adaptasi yang salah, itu maksudnya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana mekanisme atau selain kita memahami adaptasi yang salah terkait dengan sensitivitas saraf yang meningkat tadi? Salah satunya adalah ketika terjadi adaptasi yang salah, bisa disebabkan misalnya cemas, depresi, maka terjadi peningkatan kadar proinflamasi. Contohnya, tumor nekrosis alfa. Dan itu bisa ketika kadar proinflamasi ini meningkat, maka otomatis ya persepsi atau sensitivitas seseorang terhadap nyeri itu meningkat. Nah, lalu apa tindakan kita? Tindakan kita banyak. Ya, salah satunya adalah dengan exercise. Dengan exercise, maka kita bisa selain tadi memicu terjadinya pelepasan endorfin, endokannabinoid, enkapalin, serotonin, dia juga exercise dapat meningkatkan terjadinya pelepasan atau stimulasi pada BDNF, Brain Derived Neurofactor. Nah, Brain Derived Neurofactor ini sangat terkait dengan bagaimana plastisitas saraf kita. Nah, plastisitas saraf itu yang dimaksud adalah terjadinya pembentukan sel saraf baru, pembentukan sel baru, dan sebagainya, yang sangat dibutuhkan dalam rangka self-healing atau proses penyembuhan dari dalam. Ya, jadi dengan demikian, exercise ini sekali lagi, exercise ini sifatnya kompleks dalam mengatasi persoalan nyeri. Bukan hanya sekedar untuk menguatkan otot, meningkatkan otot, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tinjau secara biomolekuler, itu efek exercise ini luar biasa. Ya, sehingga sangat direkomendasikan, atau mengapa berdasarkan bukti yang ada dan juga bagaimana mekanisme terjadinya, exercise ini merupakan first line atau modalitas utama yang dapat kita gunakan untuk mengatasi nyeri pinggang bawah. Nyeri pinggang. Oke, lanjut slide berikutnya. Ya. Oke. Jadi ketika kita mengatasi atau dalam memahami ada hubungan antara nyeri, ada hubungan proses neuroplastisitas, ada hubungan dengan strategi persepsi nyeri dengan neuroplastisitas dan sebagainya, maka ya banyak modalitas yang kita pakai. Tetapi yang kita bahas hari ini adalah salah satunya exercise. Di samping itu ada juga exercise yang dapat kita gunakan bagaimana meningkatkan respon neuroplastisitas atau adaptasi yang on the track yang kita inginkan. Salah satunya adalah diaphragmatic breathing exercise. Kemudian edukasi memperbaiki kualitas tidur dan sebagainya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Mungkin teman-teman bertanya, kalau tadi kita sudah bahas bagaimana mekanisme fisiologi mengapa exercise ini dalam mengatasi atau mengurangi nyeri, maka timbul pertanyaan, lalu exercise yang bagaimana yang baik? Exercise yang bagaimana yang bisa meningkatkan itu semua? Maka jawabannya untuk sementara semua jenis exercise. Yang penting exercise itu ya mengacu pada kriteria fit.
frekuensi, intensity, time, dan tekniknya. Kemudian ditambahkan bersifat fun atau menyenangkan, atau diprefer oleh pasien atau disenangi, atau bisa dilakukan oleh pasien itu sendiri. Nah, ada core stability exercise. Teman-teman yang menguasai core stability silakan. Yang menguasai motor control exercise silakan. Yang mau plank silakan. Pilates, isometric exercise, bunyi exercise, shoulder stability exercise, ya, atau misalnya eccentric exercise, concentric exercise, ya silakan diterapkan. Yang penting ya kita menerapkan exercise itu jangan istilahnya semua exercise kita mau terapkan. Kita pilih yang disesuaikan dengan prefer dan kondisi pasien. Ya, dan sebagai catatannya, exercise ya memiliki nama yang berbeda. Mungkin plank orang kadang menyebutnya sebagai pilates. Orang menyebutnya sebagai motor control exercise. Orang menyebutnya sebagai yoga. Orang menyebut sebagai core stability exercise. Jadi semua nama tergantung dari framework atau bagaimana paradigma seorang trainernya atau seorang terapisnya. Tapi sekali lagi, kita sebagai fisioterapis yang ahli dalam hal exercise, ya semua exercise itu direkomendasikan. Ya, tinggal kita sesuaikan dengan preferensi dan keadaan pasien serta source atau ketersediaan fasilitas yang ada. Ya, sekali lagi catatan kita, satu posisi gerak memiliki nama yang berbeda, namun dapat memiliki manfaat yang sama, yaitu movement effect atau efek dari ketika seseorang itu bergerak. Oke, makanya selalu kita berteriak, fisioterapi is exercise expert, fisioterapi is movement expert. Ya, silakan dimodifikasi, silakan dikreatifkan bagaimana jenis exercise yang akan Anda berikan kepada pasien Anda. Ya, selanjutnya. Ya, namun demikian ada beberapa model atau rekomendasi-rekomendasi yang istilahnya yang patut dipertimbangkan. Ya, tidak semua juga exercise itu berdampak baik. Ya, tidak semua juga berdampak baik kalau tidak dilakukan secara benar, tidak memenuhi kriteria FITT-nya atau frekuensi, intensity, time, and tekniknya. Ya. Namun demikian, ada beberapa jenis exercise yang sering muncul sebagai rekomendasi. Salah satunya adalah aerobik. Ya. Dalam mengatasi nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah, selain yoga, pilates, tai chi, kemudian resistance training, terdapat exercise ya aerobik. Dan itu direkomendasikan. Oke, lanjut. Ya, sekali lagi karakteristik exercise aerobik itu bersifat ya repetisi yang tinggi, tetapi pembebanan yang rendah. Ya, dan ini sangat direkomendasikan karena dia memiliki efek dalam rangka memperbaiki kapasitas aerobik, memperbaiki status kesehatan secara umum, dan juga memperbaiki metabolisme, sirkulasi darah, dan homeostasis. Ya, itu fungsi aerobik. Jadi jangan ragu teman-teman atau sejawat merekomendasikan aerobik exercise dalam mengatasi nyeri pinggang atau nyeri punggung bawah. Oke, selanjutnya. Ya, exercise yang berikutnya adalah motor control exercise dan atau core stability exercise. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Saragito et al. Tahun 2016, motor control exercise, core stability exercise, ya sama-sama memiliki efek dalam mengatasi atau mengurangi nyeri pinggang. Tetapi sekali lagi, kalau nyeri pinggang itu sifatnya akut dan juga nyeri pinggang itu disebabkan karena adanya tension pada otot yang meningkat, maka patut kita pertimbangkan motor control exercise kita terapkan atau tidak. Karena jangan sampai ketika kita melakukan misalnya core stability atau motor control exercise,
dan terjadi istilahnya tension atau peningkatan ketegangan otot di situ, dikhawatirkan akan menambah tension atau ketegangan otot. Ya. Tapi ini sifatnya kasustis. Sekali lagi, kembali lagi ke pertimbangan-pertimbangan klinis berdasarkan keadaan pasien yang kita hadapi pada saat itu. Oke, berikutnya. Ya, core training dan low back pain. Ada asumsi bahwa nyeri pinggang disebabkan atau ada hubungannya dengan lemahnya otot core. Ini hasil riset yang dilakukan oleh Richardson dan Haggett pada tahun 2008 kalau tidak salah. Di mana di hasil riset tersebut, kebanyakan orang dengan LBP terjadi perlambatan pada kontraksi otot pada transversus abdominisnya. Sehingga muncul teknik namanya DIM atau draw-in maneuver. Nah, core stability atau core training ini didasarkan pada asumsi itu. Ya, didasarkan pada asumsi bahwa nyeri pinggang ada korelasi atau bisa disebabkan karena lemahnya otot core, sehingga perlu dilakukan core stability. Namun sekali lagi, seperti yang saya ditekankan di awal bahwa level evidence base-nya masih lemah. Sehingga ya pertimbangan-pertimbangan ini perlu dipertimbangkan kembali. Makanya tepat sekali rasanya kalau judul Rethinking Back Pain ini kita istilahnya kita gaungkan karena tidak semua teknik modalitas yang kita terapkan selama ini itu efektif adanya. Kalau berdasarkan riset atau berdasarkan penelitian-penelitian yang sifatnya valid dan reliable. Jadi kita perlu lagi berpikir apakah kita sudah menerapkan exercise yang efisien atau tidak, ataukah hanya ikut-ikutan karena berdasarkan penelitian yang sifatnya lemah, core stability efektif, maka kita gunakan juga core stability. Tapi sekali lagi, kita harus sebelum kita memberikan latihan, maka kita pertimbangkan keadaan pasien tersebut. Oke, lanjut. Ya. Ini kita mulai ke agak sedikit sudah lebih mendalam, yaitu low back pain, ya, atau nyeri punggung bawah. Kalau kita kaji secara hubungan fascia, hubungan mekanisme geraknya, ada keterkaitan antara stabilitas atau istilahnya kontraksi dari otot-otot ini. Pertama adalah otot diafragma. Yang kedua, iliopsoas. Yang ketiga, quadratus lumborum. Yang berikutnya adalah multifidus. Nah, itu otot-otot dikenal juga sebagai otot core. Nah, lalu di awal kita sudah katakan, core itu efektif apa tidak? Core itu efektif. Tetapi kalau dibandingkan dengan latihan yang lain, tidak lebih superior. Ya, artinya di sini core tetap efektif. Tetapi kalau dibandingkan dengan latihan lain, dia tidak lebih baik. Itu maksudnya. Nah, kalau kita lebih menganalisa lebih dalam lagi, ya, nyeri pinggang bukan hanya disebabkan karena masalah multifidus, bukan hanya disebabkan karena masalah transversus abdominis, tapi ada rantai kinematik yang saling terkait di sini. Oleh karena itu, ketika kita memberikan istilahnya exercise, maka kita harus melakukan asesmen. Asesmen salah satunya adalah mencermati bagaimana kemampuan fungsi atau performa otot seperti diafragma, iliopsoas, quadratus lumborum, kemudian erector spine dan multifidus dengan teknik atau gerakan-gerakan tertentu. Karena otot-otot ini saling terkait, saling dihubungkan. Salah satunya dihubungkan oleh fascia atau fascial rantai fascia. Soalnya apa? Oke, jadi dengan demikian, selanjutnya. Mohon maaf Pak, untuk waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, baik. Oke, selanjutnya.
Ya, selalu kita, saya, terutama saya pribadi, setiap memberikan latihan, ya, selalu menerapkan diaphragmatic breathing exercise, baik itu pada pasien stroke, pasien dengan gangguan neurologis, bahkan dengan pasien low back pain. Mengapa saya memberikan latihan ini? Di awal kita sudah memberikan gambaran anatomis, kita memberikan gambaran rantai kinematiknya. Sehingga latihan ini ya efektif bukan hanya untuk melatih respirasi, tetapi latihan juga ini untuk memperbaiki efisiensi gerak dari otot diafragma, satu. Kemudian yang kedua, memperbaiki efisiensi kerja dari core dan memperbaiki sinergisitas dari otot-otot yang ada di rongga peritoneum, termasuk pelvic floor, multifidus, kemudian transversus abdominis, serta otot-otot abdominis atau rectus abdominis. Oke, selanjutnya. Ya, tentang mekanismenya, mungkin teman-teman bisa mencoba di rumah nantinya. Mekanismenya kita sudah tahu, yang jelas intinya ketika dia bernapas, maka yang kita perhatikan adalah perut dalam keadaan dikembungkan. Ya, pada saat inspirasi perut kembung, ekspirasi perut dikempiskan. Ya, jadi kemudian mulut terbuka atau dan ketika istilahnya kita memberikan latihan ini, kita harus tahu bahwa orang dengan kondisi low back pain yang sifatnya kronik umumnya dia memiliki anxiety. Nah, ketika dia memiliki anxiety, maka umumnya pola gerak pernapasannya itu agak kurang berirama. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan latihan ini, kita cek dulu irama pergerakan dari pasien tersebut. Oke, selanjutnya. Ya, yang jelas kalau dengan diaphragmatic breathing exercise, mengapa saya pernah memberikan penekanan di sini? Karena ternyata diaphragmatic breathing exercise ini ya bukan hanya sekedar untuk memperbaiki respirasi, tetapi juga diaphragmatic breathing exercise ya dapat ya menurunkan level kortisol, perbaikan atensi dan negatif. Maksudnya gini, sorry. Diaphragmatic breathing exercise ini dapat mengurangi nyeri dengan cara memperbaiki regulasi HPA. Dengan regulasi HPA yang baik, maka pelepasan kortisol akan menurun. Dengan adanya pelepasan kortisol menurun, maka insya Allah persepsi pasien terhadap nyeri itu akan menurun juga. Mungkin itu penjelasannya. Oke, slide berikutnya. Nah, dalam memberikan atau prinsip diaphragmatic breathing exercise, terdapat latihan sederhana yang bisa kita dilakukan oleh pasien itu sendiri dengan cara kalau posisinya tidur setengah duduk dianjurkan supaya lebih comfortable, kemudian tidak terlalu penekanan yang berlebihan pada rongga perut. Jadi diberikan pada posisi setengah tidur atau half lying, tetapi kalau misalnya peningkatannya programnya adalah penguatan diafragma, maka tidur terlantam pun tidak mengapa, dan kita bisa tambahkan dengan alat, misalnya dengan balon, ya. Kemudian kita desain posisinya, kita tambahkan misalnya visible dan sebagainya, ya, untuk meningkatkan resistensi atau intensitas dosis pada pergerakan diafragma yang bersangkutan. Selanjutnya, karena waktu di saya. Ya, jadi untuk latihannya pada chronic low back pain kita bisa terapkan seperti di gambar, yaitu functional training atau latihan fungsional. Ya, kita bisa memilih plank, kita bisa memilih side plank, kita bisa memilih core stability, kita bisa memilih gerakan-gerakan yang sifatnya fungsional, gerakan misalnya squat dan sebagainya. Sekali lagi, ketika pemilihan jenis latihan ini yang dipertimbangkan adalah preferensi pasien dan juga source yang kita miliki atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh klinik atau yang dimiliki oleh kita, dan
bisa dilaksanakan dan sifatnya menyenangkan bagi pasien. Jadi sekali lagi, tidak ada jenis latihan yang sifatnya superior, tetapi protokol tetap diterapkan, yaitu pedoman atau SOP tetap kita pertimbangkan dalam menerapkan jenis latihan yang kita berikan. Ya, sebagai kesimpulan, untuk menjadi kompeten, dalam memberikan exercise ya pada pasien, sekali lagi ingat bahwa fisioterapis yang kompeten itu adalah fisioterapis yang sifatnya kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Oleh karenanya, ketika kita memberikan exercise, maka kita harus kritis exercise yang mana yang pantas, exercise yang mana yang efektif, exercise yang mana yang efisien, dan sebagainya. Dan kita harus komunikatif, maksudnya kita harus bisa menjelaskan exercise-nya, kita harus berkolaborasi dengan yang lain, bagaimana exercise itu bisa diterapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Herdin atas materinya yang sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang ingin melakukan bertanya pada Bapak Herdin, bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat dengan format nama, asal instansi, dan juga disertai dengan pertanyaannya. Baik, mungkin sebelumnya saya sedikit tertarik pada pernyataan Bapak mengenai bahwa exercise itu dapat mengurangi nyeri karena akan melepaskan hormon anti nyeri. Dan kita tahu juga bahwa exercise itu salah satu komponennya adalah gerakan-gerakan yang harus dilakukan oleh pasien, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika pasien tersebut saat melakukan gerakan itu masih ada rasa nyeri yang sangat tinggi sehingga dia takut melakukan gerakan, bagaimana strategi kita sebagai seorang fisioterapis untuk menangani kasus tersebut, karena disebutkan juga tadi bahwa exercise itu adalah sebagai first line untuk penanganan kasus LBP, gitu Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Ya, baik. Jadi tingkat nyeri itu ada tingkat aktivitas tinggi, sedang, dan rendah. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kalau nyerinya sifatnya aktivitas tinggi? Mungkin fasenya di atas katakanlah 8, 9, atau 10. Jadi sangat nyeri. Nah, apakah kita langsung memberikan exercise? Jawaban saya tidak. Sebagai langkah pertama adalah tetap kita berikan exercise, tetapi exercise yang dimaksud di sini adalah lebih bersifat relaksasi. Oke, lebih bersifat relaksasi. Kemudian setelah itu, kita memperbaiki mindset pasien dulu dengan cara edukasi. Dan selanjutnya, edukasi yang tidak kalah penting adalah konten-konten gaya hidup, misalnya memperbaiki pola tidur, kecukupan pola tidur, dan sebagainya, itu penting sekali. Di pertemuan pertama, kalau dengan kasus seperti ini, di pertemuan pertama, kalau saya pribadi, saya menekankan pada perbaiki kualitas tidur. Mengapa kualitas tidur ini diperbaiki? Karena semakin orang istilahnya katakanlah sering begadang atau kurang tidur, ya di awal kita sudah jelaskan, itu akan meningkatkan kadar hormon atau neurotransmitter nyerinya. Di samping itu, kalau orang dengan kualitas tidur yang rendah, maka neurotransmitter atau sitokin proinflamasinya kadarnya tinggi. Sitokin proinflamasi yang dimaksud di sini adalah tumor nekrosis alfa, kemudian interleukin, dan sebagainya. Dan itu pada orang dengan nyeri yang sifatnya tinggi atau aktivitas tinggi, itu sangat paralel dengan persepsi yang dia rasakan. Jadi maksudnya gini, hal pertama yang harus kita lakukan pada pasien dengan nyeri yang sifatnya aktivitas tinggi adalah exercise, edukasi, empowering, maksudnya memberdayakan. Nah,
exercise di sini, exercise yang sifatnya ringan, tetapi bersifat relaksasi. Yang mana yang dimaksud? Yang dimaksud di sini exercise-nya adalah diaphragmatic breathing exercise. Ya. Jadi exercise diaphragmatic breathing ini kita bisa terapkan atau kita bisa gunakan sebagai first line untuk nyeri dengan aktualitas tinggi. Di saat yang bersamaan, kita juga berikan edukasi. Kita juga berikan sifatnya empower, bagaimana seharusnya pasien itu bersikap. Oleh karena itu, pemberian exercise di sini, kalau yang sifatnya sudah intensitasnya tinggi, high intense, kemudian itu kita bisa terapkan di fase-fase, misalnya pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan kita tingkatkan secara progresif. Nah, berikutnya, bagaimana kalau masih ada intensitas nyeri? Nah, intensitas nyeri dan kita berikan exercise sepanjang intensitasnya itu masih di bawah nilai fasenya 5 atau katakanlah 4 ke bawah, itu justru bagus untuk diberikan exercise. Mengapa? Karena kita sudah membiasakan secara awal, ya, kita sudah membiasakan secara awal pasien ini beradaptasi, ya, dengan gerakan. Kita kenalkan gerakan-gerakan yang mungkin di awal bisa meningkatkan sensitivitas terhadap nyerinya, tetapi dengan adanya pengulangan, maka diharapkan ada respon adaptasi yang selanjutnya dia akan terbiasa dengan gerakan itu, sehingga sensitivitas gerakan itu terhadap nyeri itu akan menurun. Nah, itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, yang pertama dari Bapak Julian Eko Heri. Izin bertanya Pak, apakah bisa kita melakukan latihan motor control exercise dan core stability pada kondisi pasien yang memiliki riwayat penyakit pada ginjal? Gitu Pak. Oke. Apakah bisa kita berikan motor control exercise dan core stability pada kondisi memiliki riwayat penyakit pada ginjal? Oke. Sekarang pertanyaannya, ginjal dalam keadaan apa dulu? Apakah nephrotic syndrome? Ataukah cuma stone kidney? Bisa di-clearkan dulu. Apakah gagal ginjal katakanlah atau nephrotic syndrome? Maksudnya di sini. Atau sekedar batu ginjal katakanlah seperti itu? Bagi Bapak Julian Eko Heri, mungkin bisa dibuka mikrofonnya untuk meng-clearkan pertanyaannya. Oh, gagal ginjal Pak, katanya tadi dicek. Oke, baik. Oke, kalau orang dengan gagal ginjal, ada berapa grade ya? Grade yang sifatnya glomerulus filtrate rate-nya, kalau sudah di bawah 15, maka penggunaan motor control yang sifatnya misalnya seperti, itu bisa diterapkan. Dan juga core stability dengan teknik misalnya DIM itu bisa diterapkan. Aman aja dilakukan. Kenapa? Karena gerakan-gerakan ini tidak menimbulkan ya tarikan atau trauma atau gesekan yang berlebihan pada organ ginjal seseorang. Itu satu. Yang kedua, pada pasien-pasien ini atau motor control exercise dan core stability exercise, ya, dia tidak tidak akan ada gerakan atau misalnya iritasi yang berlebihan pada organ itu. Kenapa? Karena mohon maaf ya, sebentar saya. Ya, dia tidak akan istilahnya merasakan atau tidak akan terjadi sensitivitas yang berlebihan dengan gerakan itu karena motor control exercise, core stability exercise ya didesain untuk mengaktifkan atau mengaktifasi inner muscle atau otot-otot yang sifatnya dalam dan tidak ada korelasi langsung pada ginjalnya. Itu satu. Yang berikutnya, kita tahu bahwa posisi ginjal kita bersifat retroperitoneal. Nah, kalau dia bersifat retroperitoneal berarti
tidak terikat langsung dengan beberapa otot besar. Katakanlah iliopsoas, ya, kecuali dia dihubungkan oleh fascia. Jadi pemberian core stability, pemberian motor control exercise aman aja dilakukan sepanjang kondisi fisik secara umum memungkinkan untuk dilakukan latihan itu. Demikian mungkin yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Namun pertanyaan akan kita batasi untuk 2 orang lagi ya. Selanjutnya ada dari M. Alamsyah Putra. Izin bertanya Pak. Bagaimana desain latihan kalau pasien merasakan nyeri pada tulang ekor dan disertai adanya spondyloartrosis? Dan parameter apa yang bisa menjadi acuan selain FAS dan PROM untuk melihat kondisi ototnya sudah membaik dan tidak perlu datang ke visual lagi? Dalam artian, tidak perlu 8 kali pertemuan atau hanya 4 kali pertemuan pasien ini ototnya sudah membaik. Gitu, Pak. Oke, baik. Jadi ada 2 istilahnya penekanan di sini, spondyloartrosis dan ada nyeri pada tulang ekor, gitu ya. Nah, kalau terjadi nyeri pada tulang ekor, umumnya yang harus kita fokus di sini adalah gluteusnya. Ya, jadi bridging atau latihan angkat pantat, kemudian latihan yang sifatnya ekstensi pada panggul itu direkomendasikan untuk kasus-kasus dengan nyeri seperti ini. Di samping itu, kita bisa memberikan latihan bridging disertai dengan fasilitasi pada otot tensor fascia lata atau pada gerakan aduktor. Artinya sambil dia angkat pantat, kemudian kita berikan tahanan atau dengan elastis band, kita beri tahanan dengan instruksi buka lutut atau menggerakkan kakinya keluar. Sehingga di sini, pada saat kita melakukan latihan itu, ada fasilitasi pada otot gluteus dan juga ada fasilitasi pada grup otot aduktoren. Itu satu. Nah, berikutnya, tadi bagaimana dengan spondyloartrosis ya, pertanyaannya. Nah, spondylosis atau spondyloartrosis itu adalah kondisi tulang di mana kadang-kadang tidak ada korelasinya dengan nyeri pinggang seseorang. Jadi sekali lagi, di awal kita sudah katakan bahwa tidak semua nyeri pinggang itu sifatnya disebabkan karena fisik dan tidak semua orang dengan gambaran radiologi terdapat spondylosis atau spondyloartrosis itu otomatis akan mengalami masalah atau nyeri pinggang. Oleh karena itu, sekali lagi, kita tidak bisa menjustifikasi apakah penyebab nyeri pinggangnya itu akibat spondylosisnya atau spondyloartrosisnya atau tidak. Namun demikian, sebagai parameter atau ciri khas, ya, ada beberapa kondisi di mana spondylosis bisa menjadi pencetus, yaitu morning stiffness atau nyeri dan kaku di pagi hari. Kalau itu yang terjadi, mungkin penyebabnya disebabkan karena oleh spondylosisnya. Lalu bagaimana rekomendasi latihannya? Rekomendasi latihan pada kasus seperti ini umumnya direkomendasikan gerakan-gerakan ke arah fleksi, bukan ke arah ekstensi. Sebab kalau rekomendasi pada hal seperti ini, kalau ke arah ekstensi, bisa istilahnya, atau bisa dengan bahasa lain atau dengan kata lain, orang dengan spondylosis umumnya sensitif ke arah gerakan ekstensi. Oleh karena itu, orientasi gerak kita atau latihan kita adalah gerak ke arah fleksi. Dan itu kita bisa pertimbangkan misalnya Wilhelm flexion dan lain sebagainya. Ya. Terus, apalagi pertanyaannya mungkin? Ada satu pertanyaan lagi dari Ronald Freddy. Mohon izin Pak, nanti ini ada beberapa pertanyaan. Kalau nanti kita rangkum, lalu kita chat via personal ke Bapak untuk dijawab. Karena tidak memadai. Iya. Untuk pertanyaan yang dari Ronald adalah, exercise apa yang cocok untuk pasien nyeri pinggang akibat disc bulging? Terima kasih. Oke. Yang disc bulging
exercise-nya umumnya yang sampai saat ini menjadi rekomendasi atau yang sering diterapkan ada exercise yang sifatnya orientasinya ke arah ekstensi atau McKenzie. Tapi tidak otomatis semua orang dengan disc bulging harus gerakannya ke arah seperti McKenzie exercise atau orientasi gerak ke arah ekstensi. Tidak semua seperti itu. Sekali lagi, disc bulging atau spondylosis, spondylosis umumnya ke arah fleksi, kalau disc bulging umumnya diarahkan ke ekstensi. Namun demikian, berdasarkan hasil riset yang dilakukan misalnya Michael Shacklock, tidak selalu pada posisi ekstensi ini bisa menyebabkan atau bisa mempengaruhi bulgingnya. Ya, justru ekstensi dapat menambah bulging atau diskus bulging. Lalu bagaimana? Yang selanjutnya yang direkomendasikan kalau misalnya tidak ada pertambahan nyeri dengan gerakan McKenzie, maka silakan lakukan gerakan McKenzie pada disc bulging. Tetapi kalau ada penambahan nyeri, maka kita anjurkan untuk gerakan yang sifatnya bunyet exercise atau gerakan yang sifatnya isometrik. Ya, itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan tadi dari M. Alamsyah tadi ternyata ada yang belum dijawab mengenai parameter untuk menjadi acuan selain FAST dan PROM itu Pak, untuk lihat kondisi itu udah baik atau tidak sehingga tidak perlu datang ke fisio lagi. Dalam artian perlu melakukan 8 kali pertemuan atau hanya 4 kali sudah bisa membaik gitu Pak. Ya. Sekali lagi parameter ketika tidak terjadi nyeri, ROM sudah membaik, itu mungkin parameter utama. Tetapi apakah ada parameter lain? Ya, sekali lagi ini pertimbangan klinis dari masing-masing dari kita gitu. Nah, kalau kita mau ideal, maka apakah efisiensi geraknya sudah bagus atau tidak? Bagaimana cara menilai efisiensi gerak? Ya dengan functional screening. Nah, ketika kita istilahnya functional screeningnya baik, maka dia sudah tidak perlu melakukan fisioterapi. Namun demikian, ketika functional screeningnya menurut kita dianggap kurang bagus, tidak otomatis kita harus menganjurkan pasien untuk ke klinik. Tetapi bisa kita memberikan semacam home program, memberikan semacam edukasi, memberikan semacam exercise yang sederhana yang dapat dilakukan di rumah dan itu istilahnya tidak membutuhkan layanan fisioterapi. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk bagi para peserta yang memiliki pertanyaan dan karena waktunya sudah habis, nanti pertanyaan akan kami rangkum dan akan kami chat personal ke Pak Herdin dan akan dijawab. Nanti akan kami hubungkan ke peserta yang bertanya. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan notulensi pada diskusi pagi ini. Notulensi yang pertama adalah pedoman dalam penanganan LBP itu harus mencakup prognosis, tanda peringatan, dan anjuran untuk aktif. Terdapat 3E yang dianjurkan dalam penanganan LBP, yaitu pertama exercise, lalu edukasi, dan empowerment. Exercise yang dipilih ini harus sesuai dengan preferensi dari pasien, dan juga tidak disarankan untuk menggunakan modalitas yang pasif, seperti IR, TENS, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penanganan LBP ini harus mencakup multidimensi, seperti faktor-faktor fisik, psikis, sosial, dan gaya hidup. Baik, terima kasih atas Pak Herdin, atas materinya yang sangat luar biasa hari ini. Mungkin ada closing statement untuk para peserta, Pak. Oke. Baik, untuk teman-teman, terima kasih sudah berkesempatan untuk hadir di seminar ini dan juga saya diberikan kesempatan. Sekali lagi, dalam menangani setiap pasien kita, penanganan secara komprehensif, penanganan secara pemeriksaan secara komprehensif patut kita pertimbangkan dan kita jangan terlena dengan satu metode atau satu modalitas dan utamakan partisipasi yang sifatnya aktif dari pasien dalam mengatasi atau manajemen penderita dengan low back pain. Demikian, terima kasih sekali lagi.